هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini walaupun suasana hujan. Insyaallah masih menjelaskan tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat, untuk semua zaman. Bahkan kata beliau, tidak mendengar tentang aku diutus, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Kemudian agama yang disampaikan oleh beliau adalah sudah sempurna, sempurna dari semua sisinya. Hal ini berangkat dari firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna, maka kesempurnaannya tersebut tidak membutuhkan tambahan ataupun apalagi pengurangan. Berikutnya, jemaah sekalian, kadzalika min tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, demikian pula bagian atau termasuk dari mewujudkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, an la taghlu fih, yakni hendaknya kalian tidak boleh bersifat ghulu pada Nabi Muhammad. Ghulu artinya berlebih-lebihan. Fatanazzalahu bimanzilatin akbaru minal manzilatil lati anzalallahu iyyaha, yang sehingga engkau mendudukkan beliau Nabi kita Muhammad dengan kedudukan yang lebih besar dari kedudukan yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini namanya ghulu, tidak boleh bersifat ghulu, tidak boleh. Contohnya, ulaikal ladzina ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakshifud dharra. Seperti orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yakshifud dharra, menghilangkan bahaya, bisa menghilangkan bahaya, kesusahan, kemudaratan, yang sehingga mereka datang kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta annahum inda qabrihi, sehingga mereka mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, langsung, an yakshifa ad-durra anhum, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan atau menghilangkan kesusahan, kemudaratan dari mereka. Wa an yajliban naf'alahum, dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berada di dalam kuburnya mendatangkan manfaat untuk mereka. Ini tidak boleh. Ini namanya ghulu. Kita dilarang untuk bersikap ghulu, berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perwujudan ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Hadza ghulu fir rasul, maka yang tadi disebutkan termasuk berlebihan. Yang namanya berlebihan itu tidak baik dalam hal apapun, dari sisi manapun. Yang namanya berlebihan, melebih-lebihkan sesuatu di luar batasnya, itu tidak baik. Maka ghulu, berlebihan terhadap Rasul yang demikian itu merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza ghuluwun fir rasuli wa syirkun billahi azza wa jal. La yaqdiru ala dzalika ahadun illallah. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk mengangkat, menghilangkan bahaya mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi jangan kita yakini beliau mampu menghilangkan kesusahan. Enggak boleh. Sehingga kita meminta kepada beliau, apalagi mendatangi kuburnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yamliku li nafsihi syai'an abada. Kata Syekh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya, setelah matinya, setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sedikit pun selamanya. La yamliku li nafsihi syai'an abada, selamanya. Hatta sahabah, yang sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma asabahum al-qahtu, ketika menimpa mereka masa panceklik, ya, ketika para sahabat ditimpa masa krisis ekonomi, panceklik, ya, fi zamani Amirul Mukminin, di zaman pemerintahan Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, wastaqau, yang sehingga para sahabat itu meminta hujan, salat istisqa fi masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat datang menimpa mereka paceklik di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka apa? Meminta kepada Allah agar diturunkan hujan melalui salat istisqa di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maja'u ila qabr, mereka tidak datang ke kuburan berbondong-bondong, yuk kita datangi kuburan rame-rame, enggak begitu. Maja'u ilal qabri, mereka tidak datang ke kuburan Nabi, yas'aluna rasulah, meminta-minta kepada Rasul, au yaqulun, atau mereka berkata, ud'ullaha lana aw isfa' lana 'indallahi hatta yanzilal ghaith. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, berdoalah engkau kepada Allah untuk kami, atau berikan syafaat kepada kami di sisi Allah, sehingga Allah menurunkan hujan untuk kami, sehingga Allah menurunkan hujan. Maka para sahabat tidak melakukan hal tersebut, mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan perwujudan kita ketika kita mengucapkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar yad'ullah, kata Syekh di sini dikatakan Umar berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar, ya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa innana natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Thumma amara al-Abbasa an yaquma wa yad'ullaha bi inzalil ghaith. Umar berdoa, Umar berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma,
wahai Allah, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, ya dulu, semasa Nabi masih hidup maksudnya, sesungguhnya kami dulu natawassalu ilaika, bertawassul kepada engkau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, binabiyina, dengan Nabi kami, maksudnya dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatasqina, lalu engkau turunkan hujan kepada kami, lalu engkau turunkan hujan kepada kami. Wa innana natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, dan sesungguhnya kami sekarang ini, ya, natawassalu ilaika, bertawassul kepadamu ya Allah, bi'ammi nabiyyina, dengan doa paman Nabi kami, karena Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Dulu ketika Nabi masih hidup, mereka datang kepada Nabi, kemudian Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ketika datang musim pancaklik kepada mereka, mereka tidak datang kepada Nabi karena Nabi sudah di alam kubur, sudah wafat. Maka mereka datang akhirnya kepada paman Nabi, yakni Abbas, ya, untuk berdoa. Kemudian yakni Umar memerintahkan Al-Abbas, thumma amaral Abbas, kemudian Umar memerintahkan Al-Abbas an yaquma, untuk berdiri, wa yad'ullaha, dan berdoa kepada Allah, bi inzalil ghaith, agar diturunkannya hujan. Nah ini ya jemaah sekalian, kita menjadi faham bahwa bertawassul yang benar diantaranya bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ya, dulu ketika Nabi masih hidup, bersama mereka para sahabat bertawassul dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi sudah tidak ada di alam dunia, datang kepada mereka paceklik, mereka datangnya bukan ke kuburan Nabi beramai-ramai, tapi datangnya kepada Abbas atau kepada Umar. Ya, kemudian Umar memerintahkan Abbas, yang sehingga Umar berkata, wa innana natawassalu ilaika, kami sekarang bertawassul kepadamu, ya, dengan doa bi ammi nabiyina, doa paman Nabi kami, yakni Abbas. Ya. Limadha? Nah di sini kata Syekh, limadha, tidak berdoa kepada Nabi, ya, padahal tentu masa paceklik adalah masa yang darurat. Ya, biasanya manusia kalau menghadapi masa paceklik, masa darurat, itu berdoa kepada sesuatu yang pengen segera dikabulkan. Di situ ada orang yang lebih mulia dari Abbas, akan tetapi mereka meninggalkan orang yang paling mulia, datang kepada orang yang mulia. Ya, bukan berarti ini menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang yang kemuliaannya lebih rendah. Iya betul, kalau begitu sih betul. Tapi ini maksudnya para sahabat itu tahu betul bagaimana mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling nomor satu di hadapan mereka. Maka mereka tidak akan mungkin melangkahi dan meninggalkan beliau seandainya itu masih bisa dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, limadha? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mayyitun. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitun, karena Nabi sudah mati.
sudah tidak dalam kehidupan dunia lagi. La amilalah, tidak beramal dengan amalan ahli dunia. Ba'da mautihi, sesudah beliau wafatnya. Huwallazi qal, dan beliau juga yang bersabda, idza mata ibnu adama, jika mati anak Adam, apabila telah mati anak cucu Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Sudah tidak lagi bisa beramal, sudah tidak beramal, ya, sudah tidak sholat lagi, sudah tidak, yakni seperti amaliyahnya orang yang masih hidup, ya, maka terputus amaliyahnya. Illa min thalathah, kecuali kata Nabi dari 3 perkara, yakni min shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariah. Dengan sedekah jariah, seseorang yang sudah meninggal, dia laksana masih beramal, karena dengan sedekah jariah, sedekahnya itu diamalkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh sedekah jariah masjid ataupun sumur, atau sedekah-sedekah jariah yang lainnya, madrasah misalnya, masih dimanfaatkan, diamalkan, maka dia mendapatkan amaliyah orang yang beramal tersebut dengan sebab mereka beramal karena ada sedekah jariah darinya. Maka amal ini terus tidak terputus. Sedekah jariah, orangnya sudah mati, sudah tidak beramal, tapi dia mendapatkan pahala amal, ya, sebanyak orang yang mengamalkannya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau yang kedua kata Nabi, ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Ketika kita mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran, ya, maka itu akan mendapatkan pahala dengan sebab kita mengajarkannya, dan ilmunya bermanfaat bagi murid-muridnya, apalagi murid-muridnya mengajarkannya ke murid-muridnya lagi, dan terus menerus sampai hari kiamat. Maka orang yang mengajarkannya, dia tidak terputus amalnya sekalipun dia sudah berada di alam kubur. Apakah termasuk ilmu dunia? Ya, termasuk ilmu dunia yang bermanfaat kalau kita niatkan sebagai amal soleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan membaca, menulis, ini termasuk, ya, termasuk kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka dengan sebab orang tuanya mendidik anak-anaknya sehingga menjadi soleh, dengan sebab upayanya, upaya kedua orang tuanya, maka ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya menjadi soleh, maka itulah, ya, diantaranya pula bahwa amal ibadah seseorang tidak terputus pahalanya, ya, untuk orang yang sudah, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ada 3 hal. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi la yamliku syai'an la yamliku an yad'a lak wa huwa fi qabrihi abadan. Maka Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa memiliki kemampuan menguasai dirinya sedikit pun, tidak juga dia bisa berdoa untukmu, kata Syekh, wa huwa fi qabrihi abadan, sedangkan dia sudah berada di alam kuburnya, di dalam kuburnya selamanya, selamanya, ya. Faman anzalahu fawqa manzilatihi, maka barang siapa mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukannya, allati anzalahu Allah, yang Allah duduk
mendudukkan, posisikan beliau di atas yang Allah tetapkan, yang Allah dudukkan, fa innahu lam yuhaqqiq syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Syekh bahwasanya orang tersebut berarti belum bisa membuktikan, mempraktekkan syahadatnya, kesaksiannya bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Bal syahida anna Muhammadan Rabbu ma'allah. Bahkan orang tadi berarti bersaksi bahwa Muhammad itu Rabb bersama Allah. Rabb bersama Allah. Ketika dia meminta langsung kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah misalnya, hilangkan dari kami kesusahan, ya, atau mintakan kepada Allah. Maka kata Syekh berarti dia kesaksiannya Muhammad itu Rabb ma'allah, bersama Allah, berserikat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna makna kaunihi rasulan, karena makna bahwasanya beliau itu seorang rasul, annahu abdun, bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba manusia, makhluk, la yu'badu. Maknanya hamba tersebut tidak boleh diibadahi. Wa ana abduhu wa rasuluhu, kata Nabi, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba Allah berarti dia menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan la yu'bad. Nah, bukan malah diibadahi, la yu'bad, tidak boleh diibadahi, karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulun, adapun Nabi Muhammad itu seorang rasul, la yukdzab atau la yukadzib, tidak didustaki, tidak didustakan, ya, tidak didustakan kerasulannya, syariatnya, ucapannya, kabarnya, tidak boleh didustakan atau kita tidak mempercayainya, ini tidak boleh. Nahnu fi salatina kulla yaumin naqul, kita ketika kita mengerjakan salat setiap hari kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Nah, ini setiap kita sholat kita bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu maksudnya bahwasanya Allah mendudukkan nabinya sebagai abduhu, hamba Allah, dan yang kedua wa rasuluhu, Allah mendudukkan nabinya sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh melebihi dari ini, dari apa yang Allah tetapkan, dari apa yang Allah dudukkan, dari apa yang Nabi sendiri mengatakannya. Maka kita tidak boleh melebihi dari hal tadi, ya. Fahuwa abdun ka ghairihi, dari sisi kehambaannya maka Nabi Muhammad itu hamba sebagaimana manusia yang lainnya, minal ibad, dari manusia-manusia yang lain. Makanya Nabi Muhammad ditimpa misalnya ujian, beliau bisa sedih, bisa susah, ya, bisa senang, bisa lapar sebagaimana manusia lainnya. Bahkan keluar darah ketika kena lemparan batu sebagai manusia.
bahkan sampai-sampai ada tahun kesedihan, Amul Husni, yang menimpa beliau karena ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah, ya. Maka Nabi merasa sedih sampai dikenal dengan tahun kesedihan dalam sejarah, ya. Bahkan beliau ketika bersedih, beliau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Rasul ketika hidup dia mendapati kesedihan, kesusahan, beliau meminta bukan kepada dirinya, bukan dirinya menghilangkan kesedihan itu, tapi beliau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesedihannya tersebut. Ya, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, marbubun wallahi huwal ma'bud wa huwar rabb, dan Allah sajalah dialah yang diibadahi, yang dimintai tolong, doa, istighatsah, isti'anah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ar-rabb, dan dialah Allah ar-rabb yang memelihara semesta alam, yang mengatur seluruh alam, yang mengurusi semuanya, yang memberikan rizki, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghilangkan kesusahan dan kesedihan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan naqulu li haula'il ladzina najiduhum yaghluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, kita katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang kita dapatkan mereka mempunyai sifat ghuluw, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga mereka wayanzilunahu, mendudukkan beliau sallallahu alaihi wasallam fauqa manzilatihi, di atas manzilah, di atas kedudukan beliau, allati anzalahullah, yang Allah sudah tetapkan kedudukannya, yang Allah dudukkan kepadanya. Naqulu lahum, kata Syekh, kita katakan kepada mereka, innakum lam tahaqqaqu, sesungguhnya kalian belum mampu, belum bisa mewujudkan, yakni la syahadata an la ilaha illallah, belum mewujudkan syahadat an la ilaha illallah, wala syahadata anna Muhammadar Rasulullah, tidak juga kalian belum mewujudkan, yakni kalian belum mewujudkan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jemaah sekalian, yang penting dua syahadat tadi, ya, fal muhimmu, kata Syekh, anna hataini syahadatain, bahwasanya dua syahadat tadi, alaihima, di atas keduanya, ya, di atas keduanya, yakni kullal Islam, yakni berangkatnya semua ke Islam, semua Islam, artinya semua amaliyah-amaliyah dalam Islam. Demikian, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami makna dari kesaksian kita, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita harus membuktikan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian kita beribadah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan syariat buatan, ya, dan ikhlas beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, karena beliau sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita katakan, ketika kita sebagai seorang muslim dan bahkan orang kafir menjadi muslim, ketika bersyahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mewujudkan kalimat syahadatain, baik akidahnya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Demikian yang bisa disampaikan jemaah kaum muslimin, dan insyaallah syahadat ini sudah selesai kami sampaikan. Berikutnya adalah nanti ar-ruknus tsani, rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Karena pekan ini merupakan mungkin pekan yang terakhir ya, karena masuk Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah Syawal. Semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan kajian di setiap malam Sabtu ini ya. Wallahu taala alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.